Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita mau melanjutkan pembahasan mengenai latihan soal ya, yang sudah aku share di grup tuh. Sekarang soal nomor 12. Nah, nomor 12 di sini nilai 5 per akar 9 ditambah akar 56 setara dengan apa? Ini termasuk materi bentuk akar ya. Teman-teman udah tahu nggak tentang materi bentuk akar? Kalau misal ada akar ya kan, di bagian penyebut ini, itu kita bagaimana mengerjakannya? Kata Riki tahu ya. Ya ben. Oke, Riki mau jawab nggak? Riki gimana pas ngerjain pretestnya kemarin? Pretest sih. Dirasionalkan, ya benar. Jawab Riki jawab. Teman-teman jangan coret-coret ya. Oke, bentar dulu aku mau disable annotation for other. Oke, udah. Yuk kita lanjut lagi. Ini, Anjing ngawur bang. astaga, di mute. Nah, yuk kita lanjut lagi. Ini teman-teman, kalau misalkan ada bentuk ya kan, ada bentuk akar A ditambah B plus minus 2 akar AB begini, itu sama dengan akar A plus minus akar B. Nah, gimana? Udah tahu ini enggak sifat yang kayak gini? Baru tahu Kak? Sorry Kak tadi kecet. Oke, jadi teman-teman, dalam bentuk akar, materi bentuk akar, ada yang namanya bentuk akar yang seperti ini. Kalau ada akar A plus B plus minus ya kan, mau positif, mau negatif, itu 2 akar AB sama dengan akar A plus minus akar B. Nah, jadi bentuk yang seperti ini, kalau ada akar, di dalam akar, itu kita terapkan rumus yang seperti ini. Oke, kita coba terapkan ya. Akar 9 ditambah akar 56. Nah, untuk menyesuaikan dengan bentuk rumus yang ada, kita harus apa? Mendapatkan bentuk dua akar kan ya? Dua akar. Dua, kalau kita masukkan ke dalam akar, itu dua ini didapat dari akar berapa sih ya kan? Dua itu didapat dari akar 4. Nah, benar kan? Akar 4 itu adalah dua. Jadi, kita harus memodifikasi terlebih dahulu. Bentuk ini itu sama dengan 9 ditambah akar 4 kali berapa gitu. 4 kali berapa supaya menjadi 56. 4 kali 14 ya kan? 4 kali 14. Nah, kemudian akar 4 ya. Empatnya ini kita keluarin ya kan. Jadinya 9 ditambah akar 4 itu kita keluarkan menjadi 2. 2 akar 14. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah begini, baru kita bisa terapkan rumusnya. Rumusnya kan A plus B, ya kan? Plus 2 akar AB. Jadi, berapa ditambah berapa hasilnya 9, berapa tambah berapa hasilnya 14. Jadi, ada dua angka. Berapa kali berapa hasilnya 14? 2 kali 7 ya. 2 kali 7. Nah, terus nulisnya teman-teman itu yang didahulukan adalah angka yang paling besar. 7 kali 2. Nah, coba kita cek 7 tambah 2 ya kan? Nah, jadi bentuk ini itu sama dengan akar 7 ditambah akar 2. Nah, jadi begini. 5 per akar 7 tambah akar 2. Ya, benar ya, 7 kali 2 tadi ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita lanjutin dulu. Kita lanjutin dulu. Nah, tadi kan ketemu tuh 5 per
bentuk akar 9 ditambah akar 56 itu adalah akar 7 ditambah akar 2. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, baru kita bisa merasionalkan bentuk akarnya. Cara merasionalkan bentuk akarnya dengan cara dikali akar sekawan, ya kan? Kita kalikan akar sekawannya. Akar sekawannya itu akar 7. Kalau positif, berarti di sini negatif. Akar 7 min akar 2 per akar 7 min akar 2. Nah, ini cara merasionalkannya, teman-teman. Dengan cara kali akar sekawan. Oke, habis itu baru kita lanjutin lagi ya. 5 dikali akar 7 min akar 2. Nah, per. Nah, terus bentuk yang ini yang di bawah, teman-teman harus ingat ada yang namanya bentuk A plus B dikali A min B ya. A plus B dikali A min B itu sama dengan apa? Tadi udah dibahas ya. A plus B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi akar 7 ditambah akar 2 dikali akar 7 dikurangi akar 2. Jadinya akar 7 kuadrat ya kan? Akar 7 kuadrat min akar 2 kuadrat. Nah, jadi begini. Habis itu kita lanjutkan lagi. 5 dikali akar 7 dikurangi akar 2 per akar 7 dikuadratin. Itu 7 ya. 7. Akar 2 dikuadratin. Itu 2. 7 kurangi 2 itu 5 ya. 5 dikali akar 7 dikurangi akar 2 per 7 kurangi 2 itu 5 ya. Nah, jadi 5-nya kita coret aja. 5 dibagi 5 itu 1 ya. 1 dikali akar 7 min akar 2. Jadi jawabannya adalah akar 7 min akar 2. Nah, jadi begini. Ketemu tuh jawabannya adalah yang A. Gitu. Ya, 7 min 2 ya. Benar. Oke, gimana? Jadi, kalau misalkan ada bentuk akar, ya kan, ada bentuk akar di dalam akar nih. Ini kan di dalam akar masih ada akar lagi ya. Nah, kita cek dulu. Kalau misalkan dia operasinya penjumlahan sama pengurangan, ya, penjumlahan atau pengurangan, itu kita ubah ke dalam bentuk akar A plus B plus minus 2 kali akar AB gitu. Nah, jadinya nanti bisa em, menyesuaikan dengan rumus akarnya ya kan, yaitu akar A plus minus akar B. Begitu teman-teman. Baru kalau sudah nggak ada akar di dalam akar ya kan, bagaimana cara merasionalkannya? Cara merasionalkan bentuk akar itu dengan cara kita kalikan akar sekawan gitu. Kali akar sekawannya. Kalau di sini plus berarti akar sekawannya negatif ya kan, kebalikannya gitu. Nah, jadi udah tinggal kita kalikan aja. Oh, ternyata nanti dapat tuh jawabannya adalah akar 7 min akar 2. Begitu. Gimana? Ada mau tanyakan nggak nih tentang soal yang ini? Aman, teman-teman? Kalau aman bisa kasih reaction ya. Kita lanjut lagi. Baru tahu dah dengan rumus yang ini ya. Oke. Nanti dicari lagi ya. Banyak kok bentuk-bentuk akar gitu. Soal berikutnya tentang apa nih? Limit ya. Diketahui limit X mendekati 2, PX dikali QX. Ini suaranya kecil tah? Tes, tes, tes. Udah aman? Tes, tes, tes. Enggak ya? Enggak itu apa? Enggak aman atau aman? Aman, oke. Coba di laptopmu di apa besarin, kecilin dulu. Kalau misal ada kendala bilang ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Diketahui limit X mendekati 2, PX dikali QX sama dengan A. Dengan A-nya itu elemen real ya kan? Semua bilangan real gitu. Berapakah nilai A plus 2? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalkan tipe soalnya seperti ini,
itu yang perlu teman-teman lakukan adalah pertama banget nih, kita pakai satu aja dulu ya kan. Pakai satu aja dulu. Kalau misalkan dia ngejawab, berarti ngejawab ya. Satu aja cukup gitu. Kalau misalkan satu nggak ngejawab, kita pakai dua saja gitu ya. Kalau dua saja ini menjawab, berarti jawabannya yang B. Dua saja cukup gitu. Satu saja nggak cukup. Terus kalau misalkan satu nggak cukup, dua nggak cukup, tetapi memakai keduanya, satu dan dua, itu dapat jawabannya. Nah, berarti jawabannya yang C, gitu kan ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup. Kalau misalkan salah satu cukup ya, satu cukup, dua cukup, berarti jawabannya yang D gitu ya. Kalau keduanya nggak cukup, jawabannya yang E. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kan limit X mendekati 2, PX dikali QX ya. Kita pakai yang satu aja dulu. Pakai yang satu aja dulu. Itu P2 sama dengan 2 dikali Q2. 2 dikali Q2. Oke. Nah, di soalnya itu kan limit X mendekati 2, X mendekati 2, PX ya. PX dikali QX. Oke, berarti karena di sini ada 2, jadinya kita langsung aja ubah X-nya ke 2. P2 dikali Q2. Q2 sama dengan A. Nah, begini. Kemudian kita substitusi ya kan. P2-nya berapa, Q2-nya berapa gitu. Kita lanjutin lagi limit X mendekati 2, P2 di sini sama dengan 2 dikali Q2 ya. Jadi kita ganti aja P2 menjadi 2Q2. 2Q2 dikali Q2 sama dengan A. Nah, kemudian limit X mendekati 2, 2Q2 dikali Q2, Q2 dikali Q2 itu Q2 kuadrat ya. Q2 kuadrat ya. Q2 kuadrat sama dengan A, 2-nya pindah jadinya A per 2. Oke, dengan pernyataan satu ini nilai A-nya dapat nggak? Pakai satu aja nilai A-nya dapat nggak teman-teman? Gimana? Menurut teman-teman dapat nggak? Enggak kan ya? Nah, kalau nggak dapat, artinya kita nggak bisa menghitung A plus 2-nya. Karena A-nya aja nggak dapat ya kan? Nah, maka dari itu pernyataan satu itu nggak cukup. Satu aja nggak cukup gitu ya. Nah, satu aja nggak cukup nih. Gitu. Terus, kalau misalkan kita pakai pernyataan dua saja. Satu ini abaikan dulu ya. Kita pakai dua aja, apakah cukup ya? Gitu. Kalau kita pakai dua saja, di sini kan diketahui tuh P2 sama dengan 2 per Q2. Nah, jadi kita coba substitusikan nilai X-nya menjadi 2. Limit X mendekati 2, tadi kan PX dikali QX ya, jadinya P2 dikali Q2. P2 dikali Q2. Nah, begini. Sama dengan A. Selanjutnya, P2-nya itu adalah 2 per Q2. Limit X mendekati 2, P2-nya itu 2 per Q2 dikali Q2 sama dengan A. Nah, jadi kan begini. Oke, nah jadi di sini Q2-nya bisa dicoret ya. Q2 dibagi Q2 kan saling menghilangkan ya. Jadi Q2 kita coret dengan Q2 sehingga menghasilkan limit X mendekati 2. 2 sama dengan A. Kalau misalkan ada limit X mendekati angka ya kan, gini ya. Limit X mendekati C. Limit X mendekati C, kemudian di sini C itu sama dengan C. Nah, paham nggak maksudnya? Limit kemarin kan udah kita bahas ya, limit fungsi aljabar ya. Limit fungsi aljabar ketika X-nya mendekati angka,
ya kan? Kemudian angka itu sendiri, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Limit X mendekati 2, ini 2. Oh, berarti hasilnya adalah 2 gitu. Nah, jadi di sini 2 sama dengan A. 2 sama dengan A. Jadi dapat kan A-nya adalah 2 gitu ya. A-nya sama dengan 2. Menggunakan pernyataan 2 saja itu cukup nggak buat ngejawab nilai A plus 2-nya? Oke, gimana kira-kira? Cukup kan? Nah, maka dari itu ini bisa ngejawab nih. A-nya kan 2. Oh, berarti nilai A plus 2 itu adalah 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Oh, ternyata jawabannya itu adalah yang B gitu. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu aja itu nggak cukup gitu. Ya, benar ya jawabannya yang B. Gimana? Teman-teman bisa nggak? Ini lebih ke pemahaman materi konsep limitnya gitu ya. Limit ini udah paham atau masih bingung? Ini soal fungsi masuk nggak Bang ke soal ini? Iya, ini tuh adalah limit fungsi aljabar. Ada 3 materi bahkan yang dikolaborasikan jadi satu ya. Ada limit, ada fungsi, ada aljabar ya kan. Kenapa fungsi? Karena PX ya, PX berarti X-nya diganti 2 gitu. Karena kan fungsi itu kan apa, mensubstitusikan nilai X-nya dengan yang diketahui. Ini di matematika peminatan ya, iya benar, ini di matematika peminatan. Nah, kalau di UTBK untuk materi limit itu biasanya agak apa ya, kadang-kadang sih keluarnya gitu. Nggak sering banyak. Kalau inverse bank masuk nggak? Iya, tetap nanti tergantung dapatnya kalian sih pas UTBK gitu. Kan tiap sesi itu kan berbeda kode soalnya. Iya. Oke, ada yang mau tanyakan nggak nih? Masih bingung bang? Bingungnya di mana hasilnya? Apa bingung konsep pemahaman materinya? Iya, jadi kalau misalkan materinya masih bingung, itu agak kesulitan mengerjakan soal ini. Iya, kemarin ikut kan kelas limit limit fungsi aljabar? Ada tuh, aku udah bahas tuh. Bingung konsepnya. Kan limit X mendekati 2, PX dikali QX sama dengan A. Kalau X-nya mendekati 2, maka X-nya kita ganti 2 gitu. Jadinya limit X mendekati 2, P2 dikali Q2 sama dengan A. Pernyataan satu diketahui P2-nya itu 2 kali Q2 gitu. Ya udah kita ganti P2-nya ini berdasarkan pernyataan satu kita ganti menjadi 2 Q2. Kan gitu kan ya. Nah, habis itu gimana? Ya udah, kita hitung-hitung, oh ternyata limit X mendekati 2 Q2 kuadrat itu sama dengan A per 2. Nah, di sini masih ada Q2. A-nya masih belum ketemu gitu kan, intinya gitu. Beda dengan pernyataan 2. Pernyataan 2 setelah disubstitusi, ya kan, ternyata, oh ini Q2-nya saling menghilangkan. Ternyata A-nya sama dengan 2. Nah, ini kan udah dapet nih, nilai A-nya sama dengan 2. Nah, kalau sudah dapat nilai A-nya sama dengan 2, maka kita bisa menjawab apa yang ditanyakan. A plus 2-nya, kan gitu kan? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Soal-soal sepele tapi nggak sepele. Betul. Jadi intinya kita harus menguasai konsep apa pemahaman konsep materinya dulu ya, teman-teman gitu. Kemarin ini sih kalau limit fungsi aljabar, limit fungsi itu kan ada 2, ada yang aljabar sama trigonometri. Nah, kemarin itu yang limit fungsi aljabar itu udah aku jelasin di kelas ya kan, di kelas gratis. Kalau di privat kayaknya iya, yang di kelompok kecil itu yang berbayar itu juga ngejelasin lagi 2 kali bahkan. Ada nggak di sini anak yang kelas berbayar? Oh, belum join ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 14. Nah, ini soal berikutnya. Suatu koloni bakteri membelah menjadi 2 setiap 3 menit. Pada awal penelitian, jumlah bakteri adalah 100 bakteri. Terdapat X plus 3Y dikali 100 bakteri selama 12 menit dan 3X plus Y dikali 100 selama 18 menit. Nilai X plus Y-nya berapa? Kan gitu ya. Jadi kalau materi kayak gini itu dia lebih ke apa nih? Kita coba analogikan dulu ya. Awal penelitian terdapat 100 bakteri. Nah, awalnya dapat apa? Ada 100 bakteri nih. Kemudian koloni bakterinya itu membelah menjadi 2,
ya kan, menjadi 2 setiap 3 menit. Nah, anggaplah di sini dalam 3 menit ya. Dalam 3 menit, koloni bakterinya itu dia menjadi 2. Nah, artinya 2 dikali 100 ya kan. 2 dikali 100 sama dengan 200. Oke, begini ya, sama dengan 200. Nah, habis itu nanti dari 3 menit lagi ya kan, 3 menit lagi, ya dia membelah lagi ya kan. Kan logikanya seperti itu. 3 menit lagi dia membelah ya kan. Berapa? Menjadi 2 ya. Berarti 2 kali 200 yaitu 400. Nah, itu dan terusnya lah ya, dan seterusnya. Di sini teman-teman, kalau diperhatikan, em, 100 menjadi 200. 200 menjadi 400. 400 itu didapat dari 2 dikali 2 dikali 100. Ya, bener kan? 2 kali 2 kali 100. Yaitu 400. Nah, lihat polanya. Awalnya 100. Membelah, 3 menit berikutnya membelah menjadi 2. Berarti kan 2 kali 100. 3 menit lagi ya kan menjadi 400 ya kan. Nah, di sini ini berpola nih. Oh, ternyata untuk 3 menit pertama itu 2 pangkat 1. Ya kan? Kalau misalkan di sini X, berarti 2 pangkat 1 kali X. Kalau 3 menit berikutnya lagi, 2 pangkat 2. Ya kan? 2 pangkat 2 dikali X. Nah, paham nggak teman-teman? Jadi kan berpola kan? Aman, paham? Nah, kemudian terdapat X ditambah 3Y, X ditambah 3Y dikali 100 selama 12 menit. Nah, ini selama 12 menit. 12 menit. Nah, kita harus tahu dulu 12 menit ini itu em, berapa ya? Kita harus tahu 12 menit ini itu kita harus membagi menjadi 3 ya. 12 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kan tadi setiap 3 menit. 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Nah, artinya untuk untuk pembelahan bakteri yang dilakukan itu adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikali 100. Oke. Gimana? Paham nggak teman-teman? Awalnya kan 100. 3 menit berikutnya itu kan menjadi 2 kalinya kan. 2 kali 100 artinya 2 pangkat 1 untuk 3 menit pertama. 3 menit kedua 2 pangkat 2. 3 menit lagi ya kan 3 menit ketiga 2 pangkat 3. 3 menit keempat atau 12 menit itu 2 pangkat 4 kali 100 kan gitu kan ya. Berpola kan. Nah, jadi untuk X ditambah 3Y dikali 100 itu selama 12 menit, dia sebenarnya total bakterinya itu membelah, jumlahnya semuanya adalah 2 pangkat 4 kali 100. Nah, intinya begitu. Kemudian, yang kedua, ini kan yang pertama kan. Terus yang kedua, 3X ditambah Y dikali 100, 3X ditambah Y dikali 100 itu selama 18 menit ya. Dikali 100 selama 18 menit. Nah, jadi kalau gini, kita bagi dengan 3. Karena kan setiap 3 menit kan, 18 dibagi 3. 18 dibagi 3 itu sama dengan 6. Nah, artinya jumlah bakterinya ya kan, kalau selama 18 menit itu adalah 2 pangkat 6 dikali 100. Nah, jadi kan begini. Oke, selanjutnya apa nih? Selanjutnya, dengan pola-pola seperti itu, didapatkan bahwa kalau untuk persamaan X ditambah 3Y
sama dengan 2 pangkat 4. Nah, kenapa begitu? Ya, kita lihat aja. X ditambah 3Y dikali 100 itu sama dengan 2 pangkat 4 kali 100. 100-nya coret ya kan? Artinya X ditambah 3Y sama dengan 2 pangkat 4. 3X ditambah Y sama dengan 2 pangkat 6. Nah, kan begitu ya. Nah, jadi 3X ditambah 3Y sama dengan 2 pangkat 4 dan 3X ditambah Y sama dengan 2 pangkat 6. Sama dengan 2 pangkat 6. Oke, 2 pangkat 4 berapa teman-teman? 2 pangkat 4, ada yang tahu? 16 ya. 2 pangkat 4 itu 16. Kita tulis lagi di sini, X ditambah 3Y sama dengan 16. Kalau 2 pangkat 6, 2 pangkat 6. Berarti kita 2 kali 2 sebanyak 6 kali ya. 2 pangkat 6 itu adalah eh, 60, kok 64 ya? 64 ya, ya gak sih? Ya, 3X tambah Y, kok loading sih aku? 2 pangkat 6 itu 64 ya. 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 64. Iya, benar. Nah, kemudian ini kan udah bentuknya persamaan ya, sistem persamaan dua variabel, SPLDV gitu. Nah, jadi kita pilih salah satu, mau variabel mana yang akan kita eliminasi. Misalkan di sini mau mengeliminasi X-nya, ya kan? Kalau mau mengeliminasi X-nya, kita harus apa nih, ya kan? Di sini dikali satu, dikali 3, ya kan? Di sini kali 3, yang di bawah itu kali satu. Karena kita mau mengeliminasikan variabel X-nya. Oke, aku taruh sini aja ya. Nah, jadinya untuk yang persamaan di atas nih, yang pertama, jadi 3X ditambah 3Y dikali 3 itu adalah 9Y sama dengan 16 kali 3 itu 48. Terus untuk yang kedua, ini tetap ya, 3X ditambah Y sama dengan 64. Nah, habis itu karena udah sama, ya udah kita eliminasi aja. 3X dikurangi 3X itu habis ya kan? Coret, coret. 9Y dikurangi Y menjadi 8Y. 48 dikurangi 64. 48 kurangi 64 itu berapa? Yaitu 6 min 16 ya. Min 16. Nah, jadi Y-nya adalah min 16 dibagi 8, yaitu min 2. Nah, udah dapat nilai Y-nya adalah min 2, gitu kan. Setelah nilai Y-nya dapat, kita ambil salah satu persamaan buat mengetahui X-nya itu berapa, gitu ya. Anggaplah kita ambil yang X ditambah 3Y sama dengan 16, gitu. Nah, berarti X ditambah 3 dikali min 2, 3 dikali min 2 sama dengan 16. Sama dengan 16. Terus X min 6 ya. X min 6 sama dengan 16. X-nya sama dengan 16 ditambah 6 yaitu 22. Oke, sudah dapat. Ternyata nilai X-nya adalah 22. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu X ditambah Y. X ditambah Y sama dengan 22 ditambah min 2. Plus ketemu min jadinya negatif ya. 22 dikurangi 2 yaitu 20. Nah, udah dapat. Ternyata jawabannya adalah yang B. Gitu. Gimana? eh ada yang mau tanyakan nggak nih? Jadi, untuk mengerjakan soal ini, itu kita perlu menganalogi terlebih dahulu. Entah kalian bikin seperti ini ya kan? Kalau aku bikin gini dulu, 100, terus 3 menit berikutnya, dua kalinya kan, berarti 2 kali 100. Coba lagi nih, 3 menit berikutnya. Oh, berarti dua kalinya dari 100 lagi, gitu kan ya? Yaitu 400. Nah, dari sini kan berpola, teman-teman. Nah, dari polanya, kita dapat mengetahui 3 menit pertama itu 2 pangkat 1. 3 menit kedua atau 6 menit itu
2 pangkat 2 gitu kan ya. Berarti kalau 12 menit itu adalah 3 menit keempat ya kan, 3 menit keempat. Kalau 18 menit itu 3 menit ke-6 kan gitu kan. Nah, dari situ baru tuh, oh ternyata ini larinya ke SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel ya kan. Kita eliminasi, habis itu disubstitusi, dapatlah nilai X-nya 22, Y-nya min 2 gitu. Gimana? Ada yang kurang jelas dari pemaparan penjelasanku ini? Nomor 14 aman? Wah, itu udah ngasih anu tuh, reaction tuh. Oke. Aman Kak, jelas padat. Wah, padat banget ya. Oke, soal terakhir ya, teman-teman. Suatu koloni bakteri, oh ya ini sama ya. Teman-teman tahu nggak, ini tuh adalah materi dari subtes penalaran matematika. Jadi ini masuknya ke penalaran matematika ya, bukan pengetahuan kuantitatif. Nomor 14 sama nomor 15 gitu. Suatu koloni bakteri membelah menjadi dua setiap 3 menit. Ini sama ya. Pada awal penelitian, jumlah bakteri adalah 100 bakteri. Jika terdapat 5.600 bakteri, maka lama pembelahan terjadi adalah berapa menit? Nah, jadi sekarang diketahuinya 5.600 bakteri ya. 5.600 bakteri ini berapa menit ya? Berapa menit gitu. Nah, kita harus tahu polanya, teman-teman. Polanya tadi gimana? Polanya itu untuk 3 menit pertama, 2 pangkat 1 dikali 100 ya kan? Nah, untuk 3 menit kedua, 2 pangkat 2 dikali 100. Nah, kata kuncinya apa? 3 menit pertama, 3 menit kedua. Nah, jadi kita harus mengetahui 5.600 ya kan, 5.600 bakteri ini dia em, 2 pangkat 3 menit ke berapa ya dikali 100 kan gitu kan. Jadinya 2 pangkat X sama dengan 5.600, 100-nya pindah. 5.600 dibagi 100. 5.600 dibagi 100. 2 pangkat X sama dengan, ini coret ya, 0 coret, 0 coret, jadinya 56. Oke, terus teman-teman tahu nggak? 2 pangkat X sama dengan 56. 2 pangkat berapa ya sama dengan 56? 2 pangkat 5 itu 32. 2 pangkat 6 itu 64. Oh, 2 log 6, 2 log 14. Oke, jadi di sini ini kan bentuknya adalah perpangkatan atau eksponen ya kan, 2 pangkat X gitu. Teman-teman harus ingat lagi pemahaman konsep dasar materi dari eksponen dan logaritma. Keduanya saling berhubungan. Kalau misalkan ada bentuk eksponen A pangkat B sama dengan C, maka kita bisa mengubah ke dalam bentuk logaritma, yaitu A log B sama dengan C. Nah, ini diingat ya, karena sering keluar, teman-teman. A log B sama dengan C. Oke, berarti kalau gini, 2 pangkat X sama dengan 56. 2 pangkat X sama dengan 56. Oh, berarti di sini diubah menjadi 2 log 56 sama dengan X. Nah, begini ya. 2 log 56 sama dengan X. Habis itu gimana? Habis itu kita coba pecah dulu 56-nya. 56 itu didapat dari em, berapa kali berapa gitu. 2 log 56 itu didapat dari 4 kali 14 ya. Coba kita pecah menjadi 4 kali 14 sama dengan X. Kenapa? Kok 4 kali 14? Lihat di opsinya ya kan. Opsinya itu kok ada 14-nya ya gitu. Kalau di opsi ada 14-nya, maka kita harus membagi dengan 14 ya. 56 itu dibagi 14 kan sama dengan 4. 4 kali 14 itu 56. Kemudian ini kan perkalian ya teman-teman. Kalau bentuknya perkalian dalam logaritma gimana? Masih ingat nggak? Kalau ada A log B dikali C, ya kan? A log B dikali C, ini kita bisa pisah.
bisa kita pisahin nih menjadi A log B kalau perkalian menjadi penjumlahan A log B ditambah A log C. Nah, asalkan sama-sama A loh ya. Nah, ini kita sedikit nge-review materi biar teman-teman ingat lagi. Ya, plus ya, ditambah ya. Jadinya kalau 2 log 4 dikali 14 itu kita pecah menjadi 2 log 4 ditambah 2 log 14. 2 log 14 sama dengan X. Nah, begini ya. Oke, habis itu gimana nih? Ada 4 ya. 4 sama 2. 4 sama 2. 4 itu adalah kelipatan dari 2. 4 itu adalah 2 pangkat 2, ya kan? 4 itu 2 pangkat 2. Ditambah 2 log 14. 14 sama 2 ini kan 14 kan nggak bisa ya 2 pangkat berapa gitu kan nggak ini ya. Kita tetap aja. Habis itu kalau ada pangkat nih gimana sifatnya? Kalau ada A log B pangkat N, maka pangkatnya maju ya. N dikali A log B. Ayo, ini materi loh, harus 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 hafal loh ya teman-teman ya, karena eksponen, logaritma, sama apa aljabar itu konsep dasar dari matematika. 2 log 2 pangkat 2, berarti pangkatnya maju nih ya kan, duanya maju nih ke sini ya kan. Jadinya 2 dikali 2 log 2, 2 log 2 ditambah 2 log 14 sama dengan X. 2 log 14 sama dengan X. Nah, kemudian sifat logaritma lagi. Kalau misalkan absisnya sama dengan angkanya A log A. A log A ini sama dengan berapa ya? Sama dengan 1, ya kan? 2 log 2. 2 log 2 ini sama dengan 1. 2 kali 1 itu 2. 2 ditambah 2 log 14. Sama dengan X. Nah, ternyata X-nya ini menit ya. 2 log 2 tambah 2 log 14 sama dengan X. Nah, X-nya itu adalah menit. Oke, apakah ini jawabannya? Tidak ya. Teman-teman harus ingat ya kan. X di sini ya kan itu merupakan 3 menit ke X ya kan. 3 menit ke X. Nah, paham nggak? 3 menit ke X artinya kita perlu mengalikan 3 teman-teman. Jadi jawabannya kita harus kalikan 3. 3 dikali 2 ditambah 2 log 14. Buat tahu menitnya menit keberapa gitu. Kenapa kali 3 sih Kak gitu? Ya ini, lihat dulu. Se apa namanya? Setiap 3 menit kan ya. 3 menit pertama, 3 menit kedua, 3 menit ke X berarti 2 pangkat X kan gitu kan ya. Nah, jadi buat mengetahui menitnya kita harus kalikan 3. 3 kali 2 itu 6 ditambah 3 dikali 2 log 14 itu adalah 3 dikali 2 log 14. Nah, jadi baru nih, oh ternyata jawaban yang benar adalah yang C. Gitu. Sudah ketemu. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Oke, gimana? Untuk soal yang terakhir, sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Kira-kira dari tryout ini, mini tryout ya kan? Mini tryout ini kan aku buat sesuai dengan materi yang udah kita pelajari tuh, ya kan? Nah, jadi teman-teman kayak masih kurang di materi yang mana gitu. Itu coba dievaluasi lagi. Mungkin habis ini ya, habis kelas, aku bakalan ngasih latihan soalnya di grup ya. Kurang lebih sama dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi nanti teman-teman dicoba gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan nggak nih dengan dengan latihan soal yang sudah aku bahas? Aman, teman-teman? Aman, yakin? Oke, kalau misal nggak ada, Kak, kenapa bisa 3 dikali 2 tambah 2 log 14? Kenapa tadi? Jadi, jadi begini ya kan? Aku ulangi lagi ya. Awalnya 100 bakterinya. Setiap 3 menit. Setiap 3 menit.
Setiap 3 menit dia menjadi dua kalinya, 2 kali 100. Terus 3 menit lagi, dua kalinya dari 2 kali 100. Nah, paham nggak maksudku? Ini berpola, teman-teman. Jadi, untuk 3 menit pertama itu 2 pangkat 1. 3 menit kedua, 2 pangkat 2. 3 menit ke berapa ya? 3 menit ke berapa ya yang menjadi 2 pangkat X? Nah, kan begini kan, ketika X-nya sudah dapat, itu jangan lupa dikali 3. Karena kan menitnya, apa, dia masih belum belum berupa menit ya. Belum berupa satuan menit gitu. Makanya kita harus kalikan 3 gitu. Karena dia setiap 3 menit. Kalau misalkan setiap 2 menit, ya udah kita kalikan 2 gitu. Paham nggak teman-teman? Jadi begitu ya. Kenapa alasannya? Kok 3 dikali 2 tambah 2 log 14? Begitu ya. Oke, paham nggak tadi siapa yang tanya ya? Kak, kemarin kelas yang bahas ini ada recordnya nggak? Ada, ada. Itu gratis kok. Teman-teman bisa cek, cek aja di deskripsi grup. Itu kan ada tuh video rekaman. Itu berupa playlistnya. Jadi ada banyak video-video yang udah kita pelajari. Cuman durasinya lama. Kalau aku ngadain kelas tuh biasanya lama, 1 jam setengah gitu. Nggak kerasa aja tiba-tiba 1 jam setengah. Oke, ini kenapa chat pribadi? Kak, maaf agak nggak ngeh. Itu enamnya dari mana ya, Kak? Enamnya itu didapat dari sini, ya kan? Sifat asosiatif kalau misalkan ada A dikali B ditambah C. Konsep matematika berarti A dikali B menjadi AB gitu kan ya. Ditambah A dikali C menjadi AC. Nah, itu sama. 3 dikali 2 itu 6 ditambah 3 dikali 2 log 14 menjadi 3 kali 2 log 14. Sifat asosiatif ya kan? Diingat-ingat lagi. Begitu ya. Tadi siapa yang tanya? Sudah paham nggak nih? Oke. Eh, Kayak gimana? Ada yang mau tanyakan lagi? Nggak ada nih, yakin nih. Oke, kalau misal nggak ada, udah sampai situ aja sih. Kita, aku mau apa? Mendingan. Bentar, recordnya dia dulu. Tut, tut, tut.